Oke teman-teman, kesempatan kedua ini saya membahas tentang satu materi mata kuliah desain grafis, yaitu komponen visual. Apa itu komposisi visual? Jadi komposisi visual itu adalah cara pengaturan elemen-elemen visual seperti warna, garis, bentuk, dan tekstur dalam sebuah karya untuk menciptakan kesan estetika dan komunikasi yang efektif. Di prinsip-prinsip dasar komposisi visual menjadi fondasi bagi para desainer grafis, fotografer, dan seniman untuk menghasilkan karya yang menarik dan berarti. Jadi ada beberapa prinsip dasar komposisi visual. Yang pertama adalah rule of thirds atau aturan segitiga. Yang kedua ada balance, keseimbangan, kontras, ritme, dan proporsi. Kita akan membahas satu-satunya. Yang pertama adalah rule of third, yaitu aturan sepertiga. Di prinsip ini melibatkan membagi gambar menjadi 9 bagian dengan 2 garis horizontal dan 2 vertikal, dan menempatkan subjek utama atau elemen penting pada titik-titik pertemuan garis-garis tersebut. Jadi ini menciptakan keseimbangan visual dan menarik perhatian penonton. Yang selanjutnya, bagaimana menggunakan aturan sepertiga atau rule of third. Jadi di gambar tersebut bisa kita lihat teman-teman. Jadi di layar itu dibagi menjadi bagian sepertiga horizontal dan sepertiga vertikal. Jadi kalau di handphone kita ketika kita mengaktifkan kamera, di situ ada pengaturan yang akan membagi dengan garis vertikal dan horizontal menjadi 9 bagian di kamera HP. Bisa mencoba. Jadi aturan sepertiga dalam desain grafis seperti membagi halaman menjadi papan tic-tac-toe. Bayangkan, jadi kanvas itu dibagi menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Di gambar di samping ini contohnya teman-teman. Jadi ada yang di tanda silang, ada yang tanda betul atau benar ini. Jadi ketika kita menggunakan aturan rule of third, maka kita bisa memposisikan gambar yang akan kita ambil menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah balance atau keseimbangan. Jadi keseimbangan di sini adalah salah satu prinsip dasar desain grafis yang penting untuk menciptakan desain yang menarik dan harmonis. Keseimbangan mengacu pada distribusi elemen visual dalam sebuah desain dengan cara yang terasa stabil dan seimbang. Jadi contoh yang saya ambil di sini adalah contoh dari Batman ya teman-teman. Di situ bisa kita lihat warna-warna dan tulisan-tulisannya juga itu bisa kita lihat, sehingga posisi dari gambar Batman-nya juga itu pas di tengah, dan juga ada tulisannya juga di center. Jadi ini yang disebut dengan balance. Dia tidak miring ke kiri atau ke kanan, jadi dia balance. Jadi prinsip balance-nya juga ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah symmetrical balance atau keseimbangan simetris, asymmetrical balance, keseimbangan asimetris, radial balance, keseimbangan radial, dan yang terakhir crystallographic balance atau keseimbangan kristalografi. Kita juga akan membahasnya satu-satu ya. Symmetrical balance. Jadi symmetrical balance ini bisa disebut juga sebuah prinsip komposisi visual yang dimana itu elemen-elemen dalam karyanya itu ditempatkan secara simetris sepanjang sumbu sentral. Jadi ini berarti bahwa elemen-elemen tersebut seperti di contoh ini adalah foto-foto itu salah satu sisi karya memiliki bobot visual yang sama dengan elemen-elemen di sisi lainnya. Jadi ini menciptakan kesan harmoni dan stabilitas. Di gambar ini kita bisa lihat dia bangunan-bangunan yang di bawah dan di atas ini
dia simetris terhadap langit itu. Jadi dia seperti dibagi dua secara tengah-tengahnya itu dibagi jadi dua, jadi kita lihat itu harmoni dan stabil. Ini juga salah satu contohnya teman-teman dari symmetrical balance. Gambar yang paling besar ini yang ada orang di atas bulatan itu ada di tengah-tengah, jadi posisinya simetris pas di tengah. Dan di gambar yang samping-samping juga begitu juga simetris, jadi balance ke kiri dan kanan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang asymmetrical balance. Nah, jadi asymmetrical balance atau keseimbangan asimetris yaitu prinsip komposisi visual di mana elemen-elemen dalam karya tidak ditempatkan secara simetris di sepanjang sudut sentralnya, namun tetap menciptakan kesan keseimbangan yang harmonis melalui pengaturan-pengaturan elemen-elemen yang memiliki bobot visual yang seimbang. Jadi ini berbeda dengan yang simetris ya. Dia tetap seimbang tapi elemen-elemennya itu berbeda. Contohnya yang simetris tadi kan elemen yang di kiri dan kanan itu hampir sama ya, atau bisa dikatakan sama. Sementara di asimetrikal ini dia elemen-elemen yang ada di kiri dan kanan itu dia berbeda, tapi bisa kita lihatnya itu tetap seimbang atau balance, dan kita bisa lihat itu tetap harmoni. Contohnya di sini ketika ada pohon yang besar di sebelah kiri, di sebelah kanan ditempatkan pohon yang kecil-kecil dan ditambahkan matahari di atasnya supaya tetap seimbang. Dan ini juga contohnya symmetrical balance, di mana yang lampu yang di sebelah ini ketika disandingkan dengan gambar kursi yang di sebelahnya itu terlihat dia harmoni tetap, dan juga di sebelah ini adalah bola yang besar dan bola yang kecil dengan batu. Meskipun dia tidak simetris secara bentuknya, elemen-elemennya, tapi tetap seimbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang radial balance. Radial balance ini yaitu komposisi visual di mana elemen-elemen dalam sebuah karya ditempatkan secara simetris dekat di sekitar titik sentral yang menciptakan pola yang meradiasi keluar dari pusat. Jadi ini menciptakan kesan harmoni dan stabilitas yang terpusat. Contohnya adalah lollipop di sini teman-teman, dimana dia pengaturannya itu seperti berputar dan mengarah ke kanan. Begitu juga tangga dan ekor dari bunglon itu. Jadi dia terpusat ke tengah. Ini contoh lainnya dari radial balance, di mana ada titik pusatnya di tengah dan di sekitarnya ini menciptakan pola yang meradiasi keluar. Yang selanjutnya kita membahas adalah crystallographic balance. Jadi maksudnya ini adalah komposisi visual di mana elemen-elemen yang dalam karya tersebut ditempatkan secara simetris di sekitar pusat. Jadi ini mirip dengan keseimbangan radial, namun dalam keseimbangan kristallografi, simetri yang diterapkan adalah simetri kristallografi, yaitu menggunakan rotasi, refleksi, atau translasi tertentu yang menciptakan pola secara berulang. Jadi kita contohnya adalah di gambar ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat contohnya. Di mana elemen-elemen ini meskipun diletakkannya tidak seimbang ya, tapi dia tetap seimbang ketika kita melihatnya, meskipun ada bentuknya yang di kanan dan kiri ini berbeda, kita lihatnya tetap harmonis di gambarnya, tetap enak dilihat, tidak ganggu. Dan selanjutnya kita membahas tentang kontras ya.
Di kontras dalam komposisi visual ini adalah maksudnya perbedaan yang mencolok. Jadi artinya setiap elemen desain harus bisa dibedakan dengan yang lain. Bahasa mudanya ini yaitu jangan sampai nyaru satu sama lain. Di sini contohnya adalah tulisan di dan latar belakang yang tua itu, dan sebenarnya adalah yang buruk atau yang bisa kita bilang itu kurang tepatnya. Jadi yang warna hijau, jadi ditambah kontras warna merah, jadi kurang seimbang aja. Jadi yang dilihat ini adalah yang warnanya biru dan tulisannya putih. Nah di sini juga contohnya lebih enak dilihat yang sebelah kiri ya, dari segi pewarnaannya. Selanjutnya adalah ritme, yaitu pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten atau unsur-unsur yang berbeda, baik dari segi bentuk, posisi dan unsur, tapi membentuk pola peniraman. Bisa kita lihat yaitu unsur garis yang disusun berulang dengan ukuran panjang pendek membentuk pola gelombang. Ini bawahnya itu gambar susunan pola belah ketupat yang memusat dari ukuran terkecil ke ukuran yang semakin besar. Selanjutnya adalah proporsi. Dalam desain mengacu pada ukuran relatif elemen dalam desain. Dalam desain grafis, mungkin kita tidak perlu khawatir tentang ukuran sebenarnya dari elemen desain tertentu, namun mungkin lebih menentukan hubungan dalam elemen dalam desain itu sendiri. Jadi contohnya ini adalah gambar tentang katakan manusia dia orang, maka akan lebih proporsional yang latar hijau daripada yang latar merah. Dari segi ukuran kepala itu lebih proporsional yang sebelah kiri latar yang warna hijau. Dan selanjutnya adalah penerapan komposisi visual dalam desain grafis. Jadi contohnya adalah logo, poster, website, dan brosur. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Oke, teman-teman, ini ya jangan lupa kirim itu ya materi yang sudah teman-teman bikin, slide dan makalah di Classroom. Itu kan sudah saya bikinkan di Classroom ya. Baik, tadi yang pertama itu Mas Adi ya kan. Mas Adi tadi jelaskan tentang privasi dan keamanan data ya kan? Betul tidak? Suara saya kedengaran ya? Tadi Mas Adi tentang ini privasi dan keamanan data ya kan, yang pertama kan? Yang pertama. Misalnya Mas Adi punya perusahaan. Nah, terus perusahaan Mas Adi itu mengalami pelanggaran keamanan data yang mengakibatkan jutaan informasi pelanggan itu bocor. Jadi nama, misalnya nama, alamat, kemudian kartu kredit, nomor kartu kredit bocor di internet. Nah, di situ pelanggan mulai mengalami penipuan kartu kredit dan juga penipuan identitas. Nah, bagaimana Mas Adi sebagai owner atau pemilik perusahaan mengatasi masalah ini bagaimana? Kalau misalnya Mas Adi punya perusahaan terus data pelanggan itu bocor, apa yang Mas Adi lakukan?
Paham ya? Gampang. Oke. Jadi yang pasti pertama itu diidentifikasi dulu ya Pak, dan mengamankan sumber kebocoran. Jadi itu yang pertama dilakukan, seperti meninjau log aksesnya, terus diaudit sistem keamanan, dan juga mewawancarai karyawan yang bertugas di bagian keamanan. Setelah semuanya itu dilakukan dan sumber kebocoran itu diidentifikasi, baru dilakukan keamanan. Yang pertama tentu dengan tenaga ahli IT yang ada di perusahaan, yaitu yang pertama sekali dilakukan adalah menutup celah kebocoran setelah sudah diidentifikasi dan dipastikan sumber kebocorannya. Yang selanjutnya adalah yang tentunya menerapkan sistem keamanan yang lebih ketat atau lebih baik, dan mengimbau semua karyawan agar lebih meningkatkan kesadaran karyawan tentang keamanan data. Yang selanjutnya dilakukan tentunya adalah setelah teridentifikasi data-data kebocoran yang ada, kita melakukan pemberitahuan terhadap pihak-pihak yang terkena dampak. Ini harus dilakukan segera mungkin ya Pak, karena contohnya adalah kalau data karyawan itu kan macam-macam ya, termasuk rekeningnya, itu yang bisa dari pribadi masing-masing karyawan langsung memblokir kalau itu adalah rekeningnya yang bocor dan digunakan pihak yang tidak berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu melaporkan ke badan atau pihak-pihak yang berwenang tentang hal tersebut. Mungkin itu sih Pak, karena kebocoran itu kan tidak bisa, perusahaan ini kan cuma bisa melakukan atau mengidentifikasi dan melakukan perbaikan-perbaikan dengan kerusakan yang ada. Untuk penindakan mungkin dilakukan oleh pihak luar seperti kepolisian mungkin, atau badan cyber yang ada di Indonesia terutama. Mungkin itu sih Pak. Oke ya. Jadi ada berapa tadi? Ada berapa langkah yang Mas Adi jelaskan tadi? Kalau perusahaan itu bocor data pelanggannya. Yang pertama identifikasi dulu Pak, satu. dan mengamankan sumber. Yang kedua? Audit sistem Pak. Ya, ketiga? Itu habis itu mengamankan sumber atau menutup celah kebocoran. Habis itu membuat kontrol akses yang lebih ketat, artinya sistem security-nya ini diperbaiki. Selanjutnya meningkatkan himbauan, meningkatkan kesadaran kepada semua karyawan untuk keamanan datanya. Karena kebocoran data ini bisa dari sisi mana aja ya Pak, yang memiliki akses ke data tersebut. Bisa dari karyawan, bisa jadi dari ownernya sendiri, bisa jadi juga. Selanjutnya itu meminta bantuan ke pihak luar ya, kalau kita sudah mengetahui orang-orang yang memang melakukan itu. Kemungkinan dari pihak luar seperti badan cyber atau pihak yang berwenang itu bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut. Penindakan hukumnya sih Pak. Berapa jadi totalnya? Dihitung nggak? Ada berapa langkah tadi? 7 ya Pak. Nah, harusnya ini ya, langkah-langkahnya berurutan ya.
Jangan teracak-acak langkah-langkah yang dilakukan supaya sesuai. Oke, Pak. Kemudian yang kedua Mas Lutfi ya. Mas Lutfi tadi tentang hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Oke. Betulkah Mas Lutfi? Ya betul Pak. Betul kok. Misal eh, misal Mas Lutfi ini seorang penulis. Nah, misalnya Mas Lutfi ini seorang penulis, kemudian menemukan bahwa karya Mas Lutfi itu telah dijiplak atau diplagiasi secara tidak sah. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan ya, tidak ada izin, tidak ada apa. Tiba-tiba Mas Lutfi lihat ada penerbit lain, Mas ini penulis, kemudian Mas lihat tanpa sengaja Mas lihat penerbit lain itu menjiplak karyanya Mas, buku Mas Lutfi ya, buku yang Mas tulis. Nah, kemudian yang tadi tanpa izin, yang kedua penerbit tersebut tidak memberikan royalti kepada Mas Lutfi. Mas kan penulis aslinya kan. Nah, jadi Mas Lutfi itu tidak dapat royalti, tidak dapat imbalan, tidak dapat penghargaan. Intinya tidak ada dapat keuntungan lah dari situ. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, apa yang Mas Lutfi lakukan sebagai penulis? Sisa 15 menit. Kalau Waktunya menjawab. kalau saya sih Pak, pertama mengkonfirmasi kepada pencipta itu dari mana sumber yang dia dapat. Kalau memang betul-betul milik saya yang diambil Pak, pertama saya diskusikan dulu untuk ditarik atau ditambah nama saya sebagai pemilik asli dari buku yang dia tulis itu. Kemudian kalau misalnya orang masih ngeyel, tidak mau menerima ajakan saya, ya saya bawa ke pihak berwajib Pak, untuk menindaki perbuatan yang dia buat atas penjiplakan hasil karya orang lain. Mungkin itu aja sih Pak. Oke. Itu ya tadi. Boleh jawab, Pak? Boleh. Oke, Pak. Yang pertama mungkin kalau kita tahu ada orang yang kita curigai adalah menjiplak karya kita. Jadi yang pertama itu kita kumpulkan bukti dulu Pak, yang pasti. Jadi bukan bukti bahwa karya kita itu udah dicuri. Buktinya apa? Yang pertama yaitu karya kita yang asli. Pasti kan ada tanggal pembuatannya. Terus yang kedua kita ambil juga karya dari si plagiat tersebut. Itu juga pasti menunjukkan tanggal publikasi. Yang selanjutnya kita bandingkan nih karya kita dengan karya dia yang menunjukkan kesamaan yang signifikan. Yang terakhir itu kita ambil saksi yang mengetahui bahwa kita adalah memang pencipta karya tersebut. Jadi kalau sudah terkumpul bukti kita, baru kita ke langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya ini adalah kita menghubungi pelaku plagiat nih. Kita datangi, kita temui secara langsung apakah
ini bisa kita lakukan secara damai atau tidak. Nah, jadi kalau dia tidak mau secara damai, jadi kita hapus karya plagiat yang sudah bisa dibilang gitu, ditiru sama dia. Kalau memang dia ingin menyelesaikan secara damai, maka dia harus memberikan kompensasi kepada kita dan menambahkan bukti lah, bisa dibilang pernyataan tertulis kalau karya tersebut adalah karya dari kita. Kalau memang itu kita ketahui dan dia tetap tidak mengakui kalau itu adalah hasil ciplakan dari kita, maka ya kita laporkan ke pihak yang berwenang. Tentunya kan kita sudah melalui tahap-tahap yang baik dulu sebelumnya. Ini catatan ya, jadi sebelumnya kita tuh sudah mendaftarkan karya kita itu ke lembaga hak cipta sebelumnya ya. Jadi memang karya itu sudah diakui gitu, nah sudah bisa dibilang itu legal. Apa sih bahasanya kalau hak cipta itu? Sudah di labeli kalau itu memang hak cipta kita gitu. Oke sih Pak. Yang lain ada mau menambahkan tadi kasusnya Mas Adi sebagai CEO perusahaan, atau ada yang mau menambahkan, siapa tahu ada pendapat lain, langkah awal apa, langkah yang harus dilakukan harusnya seperti ini ya. Sebenarnya sama aja tadi pertanyaannya. Kalau misalnya saya rubah pertanyaannya, kalau kalian membuat skripsi sudah mau pendadaran, tiba-tiba ada mahasiswa lain di kampus lain yang sama judulnya, nah, kurang lebih sama kan seperti itu. Apa yang kalian lakukan? Apakah mau mengulang lagi, mengulang lagi, ganti judul? Kalau kalian begitu bagaimana? Kalau skripsi kalian kayak gitu, sudah mau pendadaran, sudah ada duluan mahasiswa yang publish dengan judul yang sama. Apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa jawab nggak? Ganti judul Pak. Ganti judul. Ada lagi? Judul Pak. Sudah mau pendadaran ganti judul, berarti rela ya, diulang lagi dari awal ya? Tergantung Pak, kalau masih baru mulai Pak. Kan saya bilang pas pendadaran, mau pendadaran sudah. Pendadaran kan sudah mau selesai. Oh lanjut Pak. Tapi ada sudah yang publish dengan judul yang sama. Bagaimana? Berarti kita yang ini Pak, yang salah Pak kayaknya Pak. Kenapa? Mengalah lah Pak. Kenapa? Mundur saja lah. Buat judul baru saja lah berarti. Nah sudah, bikin judul baru berarti ya. Berarti Iya. batal dong pendadarannya. Nggak boleh sama ya Pak. Kan itu hak cipta juga. Apa bedanya sama buku? Kita ya. Penelitian kalian? Oh iya. Kan sudah karya satu jurusan itu ya. Kan karya Kalau kalian itu. sama. Kan itu skripsi itu kan karya juga. Karya ilmiah kan namanya. Salah satu jenis karya ilmiah, dari namanya aja karya ilmiah itu. Karya ilmiah. Salah satu jenis dari karya ilmiah yaitu skripsi. Selain skripsi kan ada makalah, yaitulah dan sebagainya, tesis, disertasi, white paper. Jadi kalau Mas Fatur berarti ada yang kayak gitu, kasusnya kayak gitu berarti apa? Ganti judul. Ganti judul Pak. Ganti judul. Mau nggak mau Pak. Yang lain? Otomatis nggak diterima sih kalau dipaksain. Yang lain bagaimana? Kalau di satu universitas, di satu prodi kayaknya untuk sama judulnya itu. Kalau satu prodi, kalau tadi saya bilang beda kampus.
Soalnya itu ada juga tuh kasus-kasus begitu. Sudah lulus baru dicek ternyata plagiat anunya. Penelitiannya ternyata plagiat, banyak doa plagiat ternyata. Oke, lanjut ya. Terakhir tadi materinya tentang komposisi visual. Komposisi visual. Dari yang tadi dijelaskan Mas Adi, apa sih fungsinya komposisi visual ini untuk desain grafis? Kalau nggak pakai komposisi visual emang kenapa? Seperti tujuan dari komposisi visual sendiri ya. Jadi untuk supaya hasil dari desain grafis kita itu lebih dinamis dan menarik untuk dilihat ya, Pak. Jadi kalau komposisi visualnya itu udah sesuai prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan, seperti lofter, terus kontrasnya, keseimbangan, ada ritmenya, ada proporsi, dan yang terakhir itu tadi yang terakhir proporsi ya, Pak. Itu jadi ya ada teratur aja hasil gambarnya itu kayak nggak sesuai rule aja sih. Jadi kan kalau kita pakai komposisi visual ini kan elemen-elemen yang ada di dalam desain itu jadi seimbang. Terus komposisi kontrasnya juga, komposisi elemen-elemen yang warnanya, terus bentuknya juga, tekstur, yang garis-garisnya, jadi semuanya itu jadi dinamis aja sih Pak. Dan itu menghasilkan sebuah desain yang baik sih, yang bagus. Kalau salah satu komponen visual itu aja sudah tidak sesuai, contohnya kontras ya Pak. Jadi kan ada contohnya itu kalau warna yang salah aja, ya hasilnya tidak enak dilihat ya, itu aja Pak. Ya. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan mungkin atau tidak setuju dengan Mas Adi? Jadi materi desain grafis ini, desain grafis kan ya, betul ya? Betul Pak. Betul ya. Nah, desain grafis itu kan sebenarnya kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa kalau memang mau melihat impactnya dari teori desain grafis ini, ya coba dipraktekkan aja dalam kehidupan sehari-hari. Entah dari teman-teman membuat slide presentasi, membuat desain misalnya menggunakan software Corel Draw, Photoshop. Nah, tadi kan ada disebutkan tentang kontras tadi ya. Dan masih banyak lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi. Dan memang kalau tadi kan sudah dijabarkan dengan contoh-contoh gambarnya kan, kita bisa lihat sendiri bahwa memang materi atau teori desain grafis ini penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering kita lihat itu tentang kontras tadi. Kalau warnanya itu mirip, backgroundnya misalnya backgroundnya putih ya, kita kan bisa bayangkan ya, background putih tulisan kuning itu kan tidak kontras, ya kan? Masih mirip kan, putih sama kuning itu masih dekat ya tone warnanya kan, jadi tidak efektif. Kalau mau bikin pengumuman misalnya, kalau teman-teman perhatikan ini yang simple ya, yang sering kita lihat, misalnya kayak plang ini jalan itu ya, misalnya 5 km Universitas Nahdlatul Ulama, ada kan yang plang warna biru itu kan. Kalau plang jalanan yang besar itu kan, itu kontras antara warna biru dengan tulisannya warna putih. Coba kalau warna biru tulisannya hitam, nah pasti kurang jelas, kurang efektif, tidak kelihatan kan. Nah, apalagi abu-abu, biru dan abu-abu itu tidak kontras. Jadi penting juga kontras itu ya, kontras.
hitam ya putih, ya kan, yang basic kan seperti itu, hitam putih, gelap terang lah intinya, gelap. Kalau memang dia biru berarti biru kan termasuk di bagian gelap. Yang terang apa? Putih bisa, kuning bisa, kan seperti itu. Nah, kalau komposisi visual ini apa peran pentingnya? Yang tadi saya bilang bahwa dengan seorang desainer itu memperhatikan komposisi visual, maka desainer tersebut dapat menciptakan karya yang efektif secara visual, kemudian dapat menarik perhatian audiens. Kalau misalnya plang itu kan karena warna biru ya, warna biru. Kalau dia malam mungkin tidak terlalu kelihatan ya kalau biru, karena tidak kontras antara warna biru dengan warna langit kalau gelap, kalau malam. Kalau misalnya siang kelihatan karena warna langit itu warna putih, ya kan, seperti itu. Jadi dapat mencuri perhatian audiens. Sama juga kayak baleho itu ya, kalau dia warnanya sama kayak warna langit, misalnya warna putih juga, itu kurang menarik perhatian kalau kita lihat ya. Kemudian selain untuk tadi menciptakan karya yang efektif secara visual, kemudian menarik perhatian target audiens, dan mengkomunikasikan pesan dengan jelas ya. Oke, itu saja ya, karena waktu sudah mau habis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.